Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari Kaum 5 yang beranggotakan saya Sabrina Putri Harwanto dengan akhirim 73, bersama Muhammad Rafiq dengan akhirim 57 dan Rohmat Khairul Iksan dengan akhirim 115 akan membahas materi tentang instrumen investasi pasar modal, suk, dan obligasi. Simak selanjutnya ya. Materi yang pertama yaitu suku. Pengertian suku, menurut Dewan Standar Syariah Majelis Ulama Indonesia Fatwa nomor 32 DSN MUI tahun 2002, obligasi syariah atau suku didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Secara umum, suku dapat dipahami sebagai obligasi yang sesuai dengan syariah. Dalam bentuk sederhana, suku pada dasarnya merupakan sertifikat atau bukti klaim atas kepemilikan dari suatu aset. Klaim atas suku tidak didasarkan pada cash flow, tapi atas kepemilikan terhadap aset. Lalu suku obligasi syariah ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu jenis usaha yang dilakukan emiten mudarib tidak boleh bertentangan dengan syariah. Kedua, pendapatan atau hasil investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah atau sahibul mall harus bersih dari unsur non-halal. Ketiga, ada pendapatan atau hasil yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. Keempat, pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis suku. Nah, secara umum, suku dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan akad syariah, yaitu jenis suku yang dilihat dari perjanjian atau kontrak syariah yang digunakan. Sedangkan yang kedua adalah berdasarkan penerbit atau sifatnya, yang menekankan pada siapa pihak yang menerbitkan suku serta karakteristik kepemilikannya. Nah, berdasarkan akad syariah, suku dibagi menjadi 6. Yang pertama, ijaroh, yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu aset. Investor akan memperoleh imbal hasil dari biaya sewa, misalnya suku ijaroh yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan gedung sekolah. Nah, investor ini memperoleh hasil dari biaya sewanya. Kedua, ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Contohnya, suku musyarakah yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN untuk membangun infrastruktur, di mana investor menjadi mitra modal. Kemudian yang ketiga ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal, sohibul mal, dan pengelola mudharib. Nah, keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati di awal kesepakatan. Misalnya, suku mudharabah diterbitkan oleh bank syariah untuk pembiayaan proyek perumahan. Kemudian yang keempat ada wakalah, yaitu akad perwakilan. Dalam hal ini, penerbit bertindak sebagai wakil investor untuk mengelola dana dan menjalankan proyek. Misalnya, perusahaan energi menggunakan akad wakalah untuk mengelola dana investasi dalam proyek pembangkit listrik. Kemudian yang kelima ada murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Contohnya, suku murabahah digunakan untuk membeli alat produksi yang kemudian dijual kembali dengan margin tertentu. Kemudian yang terakhir ada istisna, yaitu akad pemesanan barang atau proyek yang akan dibangun di masa depan. Misalnya suku istisna digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol atau bandara. Nah, selanjutnya berdasarkan penerbit dan sifatnya, suku ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, suku retail atau SR. Suku jenis ini ditujukan untuk masyarakat umum atau individu. Contohnya seperti SR020 yang bisa dibeli oleh investor perorangan melalui bank atau platform investasi online. Nah, suku ini biasanya memiliki imbal hasil tetap dan bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Kemudian yang kedua ada suku tabungan atau ST. Jenis suku ini juga ditujukan untuk individu namun bersifat non-tradable. Artinya tidak bisa dijual kembali sebelum jatuh tempo. Contohnya ST011 yang dirancang sebagai sarana menabung berbasis syariah dengan jangka waktu pendek, biasanya 2 tahun.
Selanjutnya ada sukuk negara, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk membiayai proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan, jembatan, atau sekolah. Nah, sukuk negara menjadi instrumen penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional tanpa melanggar prinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada sukuk korporasi, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik BUMN maupun swasta, misalnya PLN. Pernah menerbitkan sukuk untuk membiayai pembangunan jaringan listrik baru. Melalui sukuk korporasi ini, perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan cara yang halal dan transparan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang obligasi. Yang pertama, pengertian obligasi. Obligasi merupakan kontrak utang antara pihak emiten dan investor. Emiten bisa berupa pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan dana. Sedangkan investor adalah pihak yang memberikan pinjaman dengan membeli obligasi tersebut. Dalam kontrak ini, emiten berkewajiban membayar bunga secara berkala kepada investor, serta mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Jadi bisa dikatakan bahwa obligasi adalah salah satu cara bagi perusahaan maupun pemerintah untuk mendapatkan pendanaan tanpa harus menjual kepemilikan saham. Nah, obligasi sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu obligasi pemerintah, misalnya surat utang negara, atau obligasi retail Indonesia. Contohnya, pemerintah menerbitkan ORI 023 untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Contohnya, PT Telkom Indonesia menerbitkan obligasi untuk memperluas jaringan telekomunikasi mereka. Nah, dengan membeli obligasi, investor bisa mendapat pendapatan tetap dari bunga, sementara emiten mendapat dana segar untuk kegiatan operasional atau proyek. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dari obligasi. Yang pertama ada fitur intrinsik, yaitu kupon, waktu jatuh tempo, dan tipe kepemilikan obligasi merupakan fitur intrinsik yang penting bagi suatu obligasi. Yang kedua ada tipe emisi, yaitu suatu perusahaan dapat memiliki berbagai jenis obligasi outstanding yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. Ketiga ada provisi indentur. Indentur ini adalah kontrak antara emiten dan investor berkaitan dengan aspek legal dari obligasi. Yang keempat, ada fitur yang mengaruhi jatuh tempo. Investor harus sadar akan adanya fitur yang dimiliki oleh obligasi yang dapat mengakibatkan obligasi jatuh tempo sebelum waktunya, yaitu opsi call yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk melunasi obligasinya pada suatu waktu sebelum jatuh tempo. Di lain sisi, berdasarkan strukturnya, obligasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu obligasi suku bunga tetap atau fixed rate atau straight bonds. Obligasi jenis ini memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala kepada investor sepanjang masa berlakunya obligasi. Yang kedua ada obligasi floating atau floating rate notes. Floating rate note FRN memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. Obligasi ini biasanya dijual mendekati harga par karena penyesuaian yang otomatis sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds. Adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi ini diperdagangkan dengan pemberian potongan harga atau diskon dari nilai par. Keempat, ada obligasi convertible dan exchangeable, obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa atau common stock dari perusahaan penerbit obligasi disebut convertible bonds. Selanjutnya ada perbedaan sukuk dan obligasi. Perbedaan utama antara sukuk dan obligasi adalah bahwa sukuk harus diterapkan dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah sehingga dapat dipastikan bahwa sukuk bebas dari unsur riba dan aktivitas non-halal yang diharamkan dalam prinsip syariah. Obligasi adalah surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit emiten pada investor obligor. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan mempresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, underlying asset. Penerbitan obligasi tidak memerlukan landasan syariah, sementara sukuk diterbitkan memerlukan landasan syariah berupa fatwa serta pernyataan kesesuaian sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang berwenang di bidang syariah.
Pemegang obligasi mendapat return atau imbalan berupa bunga interest yang tidak terkait secara langsung dengan tujuan pendanaannya. Sementara dalam sukuk return yang diberikan terkait dengan aset, akad, dan tujuan pendanaannya. Return tersebut dapat berupa imbalan yang berasal dari uang sewa, ujirah, fee, margin, bagi hasil atau sumber lainnya dengan akad kontrak yang digunakan dalam transaksi underlying. Ada perbandingan skema return. Return yang akan diperoleh dari obligasi dapat dinyatakan sebagai yield. Calon investor akan mempertimbangkan besarnya yield obligasi untuk mengukur return yang akan diterima. Yield ini ditentukan berdasarkan current yield dan yield to maturity. Return yang didapatkan dari investasi cukup tergantung pada prinsip atau akad perjanjian yang digunakan. Jika prinsip mudharabah atau musyarakah yang digunakan maka return berasal dari bagi hasil atau profit sharing. Selanjutnya ada perbandingan skema harga. Obligasi dapat diterbitkan atau ditawarkan dengan beberapa kemungkinan harga. Yang pertama itu ada at par atau pada nilai pari, yaitu harga obligasi sama dengan nilai nominal obligasi. Yang kedua ada at premium dengan premium, yang itu harga obligasi lebih tinggi daripada nilai normal obligasi. Yang ketiga itu ada at discount dengan diskon, yaitu obligasi yang dijual dengan harga di bawah nilai nominal. Skema bagi hasil pada sukuk sangat berbeda dengan obligasi, terutama dalam hal kepastian terhadap return yang berasal dari bagi hasil atau bunga yang diperoleh pemilik dana. Return yang didapatkan dari investasi sukuk tergantung pada prinsip atau akad perjanjian yang digunakan. Jika prinsip mudharabah atau musyarakah yang digunakan pada return berasal dari bagi hasil atau profit sharing, return ini ditentukan berdasarkan expected return karena sifatnya yang tergantung dari kinerja pendapatan yang dihasilkan. Lalu kesimpulannya adalah suku merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan merepresentasikan kepemilikan investor atas suatu aset yang menjadi dasar penerbitan atau underlying aset. Berbeda dengan obligasi konvensional yang bersifat surat utang, suku menegaskan adanya hubungan kemitraan antara penerbit dan investor berdasarkan akad syariah seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Dalam penerapannya, sukuk bebas dari unsur riba, gharar, dan aktivitas non-halal lainnya, serta pengembaliannya atau imbal hasil bergantung kepada kinerja aset atau proyek yang menjadi dasar akad. Sementara obligasi konvensional memberikan imbal hasil tetap berupa bunga tanpa memperhatikan prinsip syariah dan tidak terkait langsung dengan aset real. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara suku dan obligasi terletak kepada satu, landasan hukum dan prinsipnya. Suku wajib sesuai fatwa dan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak. Sumber imbal hasil, suku berbasis bagi hasil, margin atau ujrah sesuai akad, obligasi berbasis bunga tetap. Ketiga, bentuk kepemilikan, suku menunjukkan kepemilikan atas aset, obligasi menunjukkan hubungan utang piutang. Secara keseluruhan, suku menjadi alternatif investasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pendanaan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberagahan sesuai prinsip ekonomi Islam.